A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu bermuajah, untuk selalu beristiqomah dalam melakukan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kepada saudara-saudaraku, marilah kita wajib bersyukur, di mana kita ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kalau diibaratkan, jika ditukar dengan dunia dan seisinya, ilmu tauhid ilahiyah ini tidak akan terbelikan oleh apapun. Untuk itu kita semuanya wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan membawakan sebuah tema, yaitu sifat malas atau sifat pemalas, atau bisa dikatakan kaslan. Ada salah satu sifat manusia ini yang dijadikan oleh hawa nafsu nafsiyah, yang akan menjadikan di dalam diri kita manusia ini dalam melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi tertunda-tunda. Dan nafsu itu, nafsu nafsiyah ini akan menjadikan tertundanya untuk sampai pada Allah. Dan sifat itu dikenal dengan sifat malas, pemalas atau kaslan. Sifat pemalas ini adalah sesuatu bentuk bisikan hawa nafsu pada diri kita manusia, yaitu nafsiyah, di mana nafsu itu, nafsu nafsiyah ini mengharapkan diri manusia ini supaya tidak sempat atau tidak sampai pada Tuhan. Bahwa nafsu nafsiyah itu membisikkan hati kita untuk selalu bermalas-malasan, sehingga apa yang akan kita lakukan menuju Tuhan itu dihalang-halangi. Itulah pekerjaan nafsu nafsiyah, hingga terjadi kemalasan di dalam diri manusia. Kami sebut adalah kaslan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Nafsu menanamkan sifat malas di dalam diri kita. Itu sesungguhnya
semata-mata hanya untuk menghentikan atau menunda dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat tersebut untuk nilai keistiqomahannya di dalam melakukan sebuah uzlah atau kholwat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis itu pun akan berkurang. Bukan hanya berkurang, tetapi bisa jadi kita manusia ini tidak jadi melakukannya. Karena memang dorongan nafsu-nafsiyah itu mendorong diri manusia itu supaya melupakan Tuhan. Itulah mengakibatkan diri kita ini menjadi seorang pemalas atau memiliki sifat yang malas. Lalu seperti apa agar sifat kaslan ini bisa hilang? Biar kaslan atau sifat malas ini di dalam diri kita ini jinak, atau bahkan mungkin hilang, atau bahkan mungkin bisa mati. Bagaimana caranya untuk menghilangkan itu, menghilangkan dari sifat malas atau kemalasan itu? Bagaimana caranya? Ya caranya adalah panjenengan ini harus memaksakan diri walaupun masih ada bisikan-bisikan nafsu untuk malas, untuk bermalas-malasan. Contoh, saya ini dalam melakukan aktivitas apapun, entah mungkin dalam mau sholat, atau mau bekerja, atau mau zikir yang dikatakan kholwat juga, itu diri saya ini malas. Bagaimana cara mengatasinya? Ya caranya adalah memaksakan diri. Jangan turuti bisikan hawa nafsu itu, jangan turuti. Paksakan agar supaya kita melakukan uzlah atau melakukan zikir. Kalau tidak kita paksakan, ya sifat malas itu selalu menggoda kita. Ya karena pada dasarnya namanya sifat nafsu itu memang akan menjerumuskan manusia. Bahkan sampai mengikatnya. Tidak mau nafsu itu, manusia ini kembali kepada Tuhan itu tidak mau. Sampai-sampai berkata nafsu itu berjanji kepada Tuhan, kami akan menjerumuskan anak cucu Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Nah, itulah janji nafsu. Makanya jangan ikuti langkah-langkahnya setan itu. Karena jika panjenengan ikuti terus, tidak pernah dilawan, bahkan tidak pernah dibunuh, yang akan mengakibatkan diri kita ini malas atau berbuat malas untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dengan cara pemaksaan pada diri nafsu tersebut sedikit-sedikit, maka kaslan itu akan hilang, bahkan mati. Paksakan saja untuk melakukan uzlah, melakukan kholwat, melakukan zikir, itu paksakan. Ya. Kalau sudah dipaksakan, nanti lama-kelamaan kaslan atau nafsu tersebut, sifat malas itu lama-lama dia menjadi kurus lalu mati. Nah,
Yang penting panjenengan ini ada pemaksaan untuk berbuat baik, pemaksaan untuk berzikir selalu kepada Allah. Memang segala sesuatu kalau tidak dipaksakan dari awalnya, ya akan malas sampai kapanpun. Contoh, saya ini mau belajar sepeda motor. Jika diri saya ini menuruti hawa nafsu malas, walaupun diri saya ini pengen naik sepeda motor, jika saya turuti nafsu malas itu sampai kapanpun, saya tidak akan bisa naik sepeda motor. Jadi jika kita sudah paksakan di dalam kholwat atau uzlah dalam diri kita itu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terbiasa, ya, karena kaslannya sudah mati. Karena nafsu itu jika tidak dipaksa, dia pasti akan menduduki, menguasai diri manusia ini untuk selalu melupakan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan ya memang harus memaksakan. Lalu lama-lama terbiasa. Dan lama-lama menjadi kebiasaan baik. Akhirnya dengan mudah bisa kita ini dengan mudah melepaskan keakuannya makhluk yang selalu ada berperan di situ. Itu solusinya. Lama-lama terbiasa di dalam diri kita ini sudah tidak merasakan kita ini yang hidup. Paksakan itu, selalu ingat Allah, selalu berzikir. Kalau terbiasa dengan hal itu, mengingat Tuhan, mengingat hidup itu, lama-lama di dalam diri kita ini mendarah daging. Akhirnya sama Tuhan pun nanti akan ditaruh di makom bakok. Atau selalu ingat pada Tuhan. Apapun kondisi kita, keadaan kita, situasi apapun, itu pasti ingat Tuhan. Yang dipandang pertama kali yang diingatnya Tuhan atau kekasih. Seperti halnya kalau kita sedang gandrung sama perempuan, bagi yang laki-laki atau yang perempuan itu untuk laki-laki, apa yang dipikirannya pasti mengingat. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu. Nah, seperti itu. Kalau kita paksakan pertama kali, lama-lama terbiasa, lama-lama setiap melihat apapun, baik melihat secara dohir ataupun batin, kontak pertama yang diingat hanyalah Allah, hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, ya namanya manusia ini katanya tempatnya salah. Ya memang. Tapi kalau salah itu secara terus-menerus dan disengaja, itu namanya bukan dimaklumin tetapi dablek. Kalau bahasa Jawanya itu orang dablek. Wis dikandani angel. Wis disuruh kok sulit. Nah, itu. Padahal Tuhan itu sudah mengatakan, ingatlah selalu kepadaku bahwa janjimu terhadapku sebelum engkau saya tiupkan di dalam jasad jasmania.
sebelum saya hidupkan kamu sudah saya janji. Alastu birabbikum, jawabnya semua arwah, qalu bala syahidna. Seharusnya kita selalu ingat di situ, karena Tuhan itu tidak butuh disembah. Disembah atau tidak ya tetap jadi Tuhan. Hanyalah diperintahkan untuk selalu bercinta, selalu mengingat padanya. Hanya itu kewajiban kita sebetulnya. Ya, bentuk dari pemaksaan atas nafsu-nafsiyah ke dalam diri kita, bentuk pemaksaan dari kemalasan sifat kita adalah kita ini harus selalu melakukan dzikir di setiap apapun. Entah saat bekerja, entah saat ibadah, saat menghadapi apapun, ya harus berzikir untuk membunuh nafsu tersebut. Karena apa? Nafsu itu adalah iblis. Iblis itu tidak ada yang mengalahkannya. Yang namanya saja katanya bahasa syariat itu adalah pemimpinnya malaikat. Nah, siapa yang mengalahkan? Yang mengalahkan adalah Allah sendiri. Panjenengan ini selalu berzikir, nyatakan diri panjenengan ini hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Dengan di situ, dengan pemaksaan di situ panjenengan akan membunuh nafsu itu. Karena yang bisa membunuh iblis hanyalah Allah sendiri. Dengan berzikir, kaslan atau sifat malas itu akan tumbang dengan sendirinya. Karena nafsu itu punya komitmen untuk menjerumuskan manusia agar diri manusia ini dalam neraka yang sebanyak-banyaknya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kenapa sih ajaran tauhid ilahiyah ini sangat penting? Ajaran bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam bahasa syar'i atau syariat bahwa manusia ini akan dimintai pertanggungjawaban setelah meninggal dunia. Itu kalau masih bahasa syar'i, masih syariat duduknya. Kecuali bagi ahli syuhud. Kenapa dimintai pertanggungjawaban? Ya karena manusia ini mengakui bahwa dirinya yang berbuat, dirinya yang beramal, dirinya yang paling hebat, dirinya merasa alim makhluknya itu, dan lain-lain sebagainya. Itulah kenapa dimintai pertanggungjawaban. Semisal kalau saya ibaratkan sebuah dompet. Dompet itu manakala ada isinya baru dihitung. Kalau tidak ada isinya dan semuanya perbuatan itu atas perannya Allah, lalu apa yang mau dihitung? Ya tidak mungkin dihitung, tidak mungkin dihisab, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena semuanya pengakuan yang berbuat hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagi ahli hijab masih mengakuin kemakhlukannya, itulah saudara-saudaraku perlu disadari. Jika diri kita manusia ini masih ngakui, itulah yang akan dihisab.
Nanti di akhirat Allah akan mengatakan, katanya kamu yang bisa beramal, katanya kamu yang bisa berpuasa, katanya kamu yang bisa bersedekah. Mana? Tuhan akan mengatakan seperti itu. Saya tidak butuh itu. Diambil, dibuang, dilemparkan ke muka kita. Das. Itulah saudara-saudaraku. Makanya pentingnya guru akhirat untuk membimbing diri manusia ini agar selamat di akhiratnya. Inilah pentingnya dari ajaran bimbingan keluhuran budi. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, karena manusia itu ada dua maksiat. Maksiat yang dilakukan jasad, juga maksiat yang dilakukan rohani. Yang dilakukan, yang dikatakan maksiat secara jasad itu seperti apa? Seperti halnya kita ini mengaku-ngakui bahwa kita ini yang bisa segala-galanya itu adalah, atau bisa saya katakan, saya ini menyembah patung, saya ini mengimani bahwa makhluk itu yang bisa segala-galanya. Itu yang dilakukan jasad ini. Itu termasuk maksiat. Tetapi kalau maksiatnya hati ini yang terpenting. Sholat tidak bisa khusyuk. Sholat hanya mengingat dunia saja, tidak mau mengingat Allah. Itu sebetulnya maksiat. Maksiat yang paling besar yaitu syirik. Syirik kofi, syiriknya halus hati kita ini. Itulah saudara-saudaraku pentingnya daripada guru akhirat untuk membimbing diri manusia agar selamat dunia dan akhiratnya. Berkaitan dengan sifat malas, sifat pemalas atau kaslan. Bagaimana caranya untuk itu? Ya harus kita berjuang melawan kemalasan itu, kita paksakan sekuat semampu tenaga kita, harus kita paksakan. Bahkan harus kita bunuh nafsu nafsiyah itu. Itulah saudara-saudaraku yang sedikit saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.